Ini adalah akta nikahku. Kamu serius? Kalau enggak, Jadi aku bakal jadi anak orang kaya. Hei. Semoga Jackie Chan berhasil. hei bocah. Tapi jangan khawatir soal harta Tante Lin. Uangnya. Untuk diberikan kepada anak kandungnya. Anak kandung. Oke. Dia punya 3 anak perempuan. Lebih tua dari kamu selamat. Aku punya 3 saudara perempuan. Sayang sekali. Hei. Sayang sekali. Gak apa-apa. Bocah, luka di wajahmu itu kenapa? Astaga. Aku dipecat dari perusahaan. Sialan. Yang Wen. Dia benar-benar bekerja sama dengan Qin Feng untuk menjebakku. Dan menabrakku dengan mobil. Apa-apaan? Berani-beraninya mengganggu anakku sialan, aku. Jangan takut, nak nanti biar Tante Lin yang bereskan mereka. Iya. Aku sekarang anak orang kaya oke. Nanti pasti ku bunuh mereka, ya. Pak Lin. Tante Lin yang menjemputku, Xiao Shuang. Hei. Tunggu aku. Sial, aku benar-benar wanita kaya. Dan sangat cantik. Ini rumah Aoyama, kan? King Shuang, kamu di sini. King Shuang. Kenapa aku tidak melihatmu beberapa hari? Wajahmu jadi gelap. Aku pergi bertani. Tanah apa? Setia padamu. Benci. Hei. Enggak. Wanita cantik dengan selera seperti itu. Aku suka mendengar cerita cinta seperti ini. Hei. Ini Xiao Hao, kan? Panggilan anak nakal? Halo, aku Hao. Ini bajingan tua ini. Ini anaknya. Xiao Hao, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Kamu pulang dengan ayah dan tantemu. Lingkungan di sini tidak terlalu bagus. Tante juga membelikanmu mobil. Tidak banyak uang. Beberapa juta, ya? Hahaha, terima kasih tante. Terima kasih untuk apa? Kita kan sudah keluarga. Tante juga punya 3 anak perempuan. Sedikit lebih tua darimu. Akur saja ke depannya. Akur saja. Ada apa? Tidak ada. Tidak apa-apa, tidak mudah untuk akur. Bagaimana kalau aku minta sopir? Antar kamu pulang dulu. Kakak tertuamu akan mengatur pekerjaan untukmu. Ada urusan lain dengan ayahmu. Tuan, Pak Lin masih ada urusan aku antar kamu di sini dulu, ya? Kau sibuk, silakan sibuk. Genting Tiangong Villa Area. Villa di sini setidaknya bernilai 1 miliar yuan. Hei, menurutmu apakah Xiaolin akan menemui kita hari ini? Aku tidak tahu, tapi kau harus mencoba. Hao, kenapa kau di sini? Ada urusan apa? Tahukah kamu kalau Pak Lin tinggal di sini? Mau datang ke sini untuk mengeluh padaku? Aku tidak takut memberitahumu. Presiden Lin sudah menikah, pergi bulan madu, sekarang urusan perusahaan semuanya di tangan Tuan Kobayashi. Aku orang kepercayaan Tuan Kobayashi, kamu datang ke tempat yang salah. Pantasan orang tua ini tidak bersamaku. Ternyata dia pergi bulan madu secara diam-diam. Apa yang kau gumamkan? Bisa kau tangani? Minggir, aku mau masuk. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Hei, di sini, ini villa paling mewah di Songjiang. Jangan bilang itu aku harus memberitahumu terlebih dahulu kalau aku mau masuk. Kamu ini apa? Kenapa kamu mau masuk? Karena rumahku di dalam. Hahaha, otakmu sudah aku pukul sampai bodoh ya. Baiklah. Aku lihat bagaimana kamu masuk. Ayo, coba masuk. Silakan masuk, Pak. Orang luar dilarang masuk. Sudah kubilang kamu tidak bisa masuk. Satpam, kamu tidak bisa melakukannya sembarangan, memasukkan orang seperti itu ke dalam. Dia dipecat karena membuat kesalahan di perusahaan kami. Ya, bos kami tinggal di sana. Dia pasti datang untuk balas dendam kepada bos. Oh ya, Mundur. aku benar-benar penghuni di dalam. Penghuni kami bernilai 1 miliar. Apakah semua barang daganganmu totalnya hanya 100 yuan? Beraninya kamu bilang kamu tinggal di sini, pergi atau tidak? Kalau tidak, awas. Hati-hati, aku akan bersikap kasar padamu. Hei, tunggu. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, pemilik rumah. Maaf, saya tidak tahu Anda tinggal di sini.
Saya mengira Anda datang untuk membuat masalah. Tidak apa-apa, Anda melakukan hal yang benar. Jangan biarkan orang kotor masuk. Saya mengerti. Bahwa Anda terbatas memberi saya kompensasi dalam 3 hari. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sampah. Hei, kamu. Berhenti. Orang luar dilarang masuk. Jujurlah padaku dan tetaplah di luar. Lalu kenapa dia bisa masuk? Mereka adalah penghuni di dalam. Masuklah jika kamu mau. Kenapa kamu peduli sekali? Pergi, 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 sembunyi, sembunyi. Jangan menghalangi jalan pulang pemilik kami. Kamu bilang Shi Hao tidak mungkin benar-benar kaya? Mungkinkah dia anak orang kaya dari dunia game legendaris? Lalu bukankah kita? Tidak. Mustahil, jangan takut. Saya bekerja untuk Tuan Kobayashi, lagi pula, ini yang paling dibenci Kobayashi. Anak orang kaya yang bodoh. Benar, kecuali dia keluarga Tuan Kobayashi. Kalau tidak, kita akan baik-baik saja. Kamu anak orang kaya. Bilang dari dulu, kasihan sekali. Kalau tidak, aku tidak akan memilih Qin Feng. Wow. Di sini besar sekali. Pantasan presiden wanita. Ayah, keren sekali. Halo, apakah Anda Tuan Shi? Benar. Saya akan antar ke kamar Anda, silakan lewat sini. Baik. Terima kasih. Wow. Ini dia Pak, silakan masuk, saya akan memasak untuk Anda. Oke. Wow. Oh, astaga. Hahaha. Tempat tidur ini sangat empuk dan wangi. Ini kehidupan putra sulung, kan? Ada preman-preman. Hei, jangan salah sangka. Jangan salah sangka, aku bukan preman. Bukan preman. Pergi jauhi aku. Oh, tangkap preman. Hei, berhenti berteriak. Berhenti berteriak. Aku bukan preman. Kau teriak apa? Siapa kau? Dia preman. Kakak kedua tolong aku. Bajingan, berani sekali kau masuk ke rumah ibuku? Ya, lihat nanti aku patahkan 3 kakimu. Hei, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku bukan preman. Kita satu keluarga. Satu kepalamu, lihat triknya. Hei. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau nakal busuk. Aku bunuh kau. Xiao Nuo Bingran, apa yang kau lakukan? Kau Shi Hao. Ibuku bilang pada kami. Tapi aku ingin menjadi saudara kita. Tidak semudah itu. Kau dan ayahmu bukan orang baik, kan? Ibuku tertipu oleh retorika ayahmu. Aku bilang begini, kami tidak akan mengakui kalian. Aku sudah tahu. Dia juga menurutku bukan orang jahat. Aku baru saja salah masuk kamar. Dan dia terlihat. Seperti apa penampilannya? Dia cukup tampan. Yah, bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Kakak kedua. Mereka seharusnya putri kedua dan ketiga dari Bibilin. Kalau begitu, sepertinya ini adalah kakak tertua. Yah, Bibilin memintaku datang ke sini. Jangan gunakan ibuku untuk menekanku. Aku bilang ya, kamu pindah hari ini. Kalau tidak, aku akan. Oh tidak. Aku akan pergi saja. Aku tahu aku tidak bisa menjadi anak orang kaya. Hei, oke. Ibu akhirnya menemukan seorang istri. Kalian berdua jangan buang waktu. Shi Hao, kamu bisa tinggal di sini, duduk. Kakak tertua, bagaimanapun, kita tidak bisa mempersulit ibu. Jika kamu ingin tinggal di sini, kamu boleh. Tapi ada 3 pasal. Apa? Ya. Pasal 3, konvensi. Pertama, jangan menindas orang lain. Kedua, tanpa izin dari kami bertiga saudara perempuan, jangan masuk ke kamar kami. Sebelum terjadi kejadian konyol seperti hari ini. Ketiga, keluarga Lin tidak memelihara pemalas. Kamu harus membuktikan kemampuanmu. Ya, aku bisa membuktikannya sekarang. Aku bisa berkontribusi untuk keluargaku. Perusahaan Yufeng tahu? Kan? Oke, itu adalah cabang dari Huaxin. Manajer umum cabang Qin Feng memfitnah karyawan. Pemecatan ilegal karyawan. Jika hama seperti itu terus berada di perusahaan,
Reputasi perusahaan. Karyawan yang kamu sebut adalah dirimu sendiri, kan? Bagaimana kamu tahu? Kami memeriksa profilmu, tahu segalanya tentangmu. Si Hao, aku bilang padamu, Qin Feng adalah orangku. Dia telah menciptakan banyak pencapaian untuk perusahaan dalam 2 tahun terakhir. 2 hari lalu, juga mengambil pesanan 20 juta. Kecuali kamu menunjukkan bukti, kalau tidak aku tidak akan mengizinkanmu memfitnahnya. Rapat pengakuan, dalam 2 hari, aku akan secara pribadi memberinya penghargaan. Oke, aku pasti akan menunjukkan bukti. Kalau begitu aku akan menunggumu. Halo Bu, ada apa? Yiran, aku sudah dengar tentang Xiao Hao di perusahaan. Kamu perlu membantunya sedikit lebih. Jangan khawatir. Meskipun aku tidak terlalu suka padanya, bagaimanapun, dia memanggilku kakak. Aku tidak akan membiarkan orang lain menindasnya. Itu baik-baik saja. Shi Hao, kenapa dia mengirimiku pesan? Qin Feng, aku sangat percaya padamu dengan sia-sia. Sekretaris Chen, siapkan mobil untuk pergi ke rapat penghargaan. Semua dipersilakan untuk hadir rapat penghargaan yang diadakan oleh kantor pusat Huaxin. Saya Chen Lei, Direktur Departemen Personalia Huaxin. Ini dia. Saya ingin menambahkan satu kata. Karyawan berprestasi hari ini. Hadiah utama akan diberikan langsung oleh Tuan Kobayashi. Saya harus mendapat juara pertama promosi ke posisi wakil presiden. Tuan Qin, jangan lupakan saya nanti. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Ini dia. Mari kita undang Qin Feng, pemimpin cabang terbaik tahun ini. Selamat. Halo, nama saya Qin Feng. Semuanya cabang Yufeng, tempat Qin Feng berada. Total penjualan sebesar 200 juta dihasilkan tahun ini. Menjadi cabang terbaik dari kantor pusat Huaxin. Karena itu, perusahaan memutuskan untuk memberi Qin Feng bonus 1 juta dan mempromosikannya menjadi wakil manajer umum Departemen Penjualan kantor pusat. Semua bertepuk tangan. Dia juga layak. Shi Hao. Siapa kamu? Saya adalah pencipta prestasi-prestasi ini. Dan orang ini hanya pencuri yang mengambil alih prestasi saya. Prestasi Qin Feng palsu. Aku ingat dia. Dia adalah Shi Hao, juara penjualan cabang Yufeng tahun lalu. Kenapa juara penjualan tahun lalu tidak ada dalam daftar pemenang tahun ini? Bahkan hadiah hiburan terendah pun tidak. Mungkinkah Qin Feng benar-benar mengambil alih prestasinya? Mungkin saja. Juara penjualan tahun lalu. Tahun ini tidak mungkin terlalu buruk bagaimanapun juga. Shi Hao, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Prestasiku semua berdasarkan kemampuan asliku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Hadirin sekalian, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia, Shi Hao, tidak memenuhi standar karena kinerjanya. Saya telah dipecat. Dia datang ke sini kali ini untuk menjelek-jelekanku. Benar, teman-teman, aku juga bisa bersaksi. Aku mantan pacar Shi Hao. Prestasinya di perusahaan tahun itu semua diberikan oleh Tuan Qin. Aku tidak menyangka dia tidak bersyukur. Penggelapan dana perusahaan. Tuan Qin telah memberinya banyak kesempatan. Saya memecatnya sebagai upaya terakhir. Begitu. Juara penjualan tahun lalu palsu. Orang seperti ini harus dipecat. Kalau tidak, apa lagi yang harus kita lakukan? Shi Hao, kau menggelapkan dana publik. Juga dicurigai melakukan penipuan tahun lalu. Ada yang tangkap dia untukku. Dan seterusnya. Kau bilang aku curang. Ini bukti semua prestasiku. Juga ada berbagai sertifikat penandatanganan dan naskah perencanaan. Tidak jelas. Kenapa kalian tidak lihat siapa yang palsu? Semua orang adalah elit di industri ini. Benar atau salah? Saya yakin Anda bisa melihat perbedaannya sekilas. 200 juta ditandatangani tahun ini. Benarkah itu? Saya khawatir itu benar. Tanda tangan ini semuanya tangan pertama. Kita semua adalah sales. Bukti semacam ini hanya tersedia untuk pihak pertama. Sepertinya Shi Hao tidak berbohong. Ya, buktinya benar. Saya sudah 8 tahun di bisnis ini. Jika kamu bisa memalsukannya, kecuali semua klien membantunya. Jadi, Qin Feng yang berbohong, sangat menyebalkan, berani mengganggu kami yang sales. Turunkan Qin Feng. Turunkan Qin Feng. Turunkan Qin Feng. Turunkan Qin Feng, turunkan Qin Feng. Turunkan Qin Feng sial, pukul Qin Feng.
Turunkan Qin Feng. Bagaimana dia bisa punya bukti? Bukankah kamu yang menghancurkan semuanya? Aku tidak tahu. Aku jelas-jelas sudah menaruh catatan chatnya. Semuanya hilang. Aku tidak tahu dari mana dia dapat bukti itu. Rekan-rekan yang terhormat di Departemen Penjualan santai saja semuanya. Bukti ini palsu. Sekali lihat. Apa kalian percaya Shi Hao pembohong ini? Masih percaya padaku? Pak Kobayashi diangkat sebagai kepala bagian SDM. Shi Hao, tidak apa-apa jika engkau menggelapkan dana publik. Masih memfitnah perusahaan kita karyawan teladan. Sepertinya kau benar-benar ingin masuk penjara. Ayo antar dia masuk. Buktinya ada di depanmu. Beraninya kau membantu tiran itu. Kau. Akulah yang berwenang di sini. Apa kataku? Itu yang jadi. Aku akan menghajarmu. Chen Lei, jangan kira aku tidak tahu dana publik dan bonus yang digelapkan Qin Feng setengahnya diberikan padamu. Kamu salah aib bagi industri ini. Apa? Qin Feng mendominasi performa penggelapan dana publik. Ternyata Pak Chen yang mendukungnya, pantasan dia begitu sombong. Itu mengerikan. Kinerja susah payah kita. Mereka ternyata di kantor duduk santai dan menikmati. Kecilkan suaramu. Chen Lei adalah orang kepercayaan Pak Kobayashi. Dia memegang kendali pekerjaan kita, dia bisa memecat kita kapan saja, jangan menyinggung perasaannya. Shi Hao, kan? Shi Hao, kan? Sepertinya kau benar-benar ingin masuk penjara. Oke. Akan aku penuhi hari ini. Aku akan membuatmu mendekam di penjara. Shi Hao, bahkan jika apa yang kau katakan benar, lalu, Pak Chen yang berkuasa di sini, hadirin, saya minta kantor pusat menyelidiki masalah ini. Kau pikir kau siapa? Coba saja, aku di sini. Aku lihat siapa yang berani memeriksa. Aku berani. Pak Kobayashi. Direktur Chen, hei. Tentang cabang Yufeng, saya ingin menyelidikinya. Pak Lin Yingming, saya ingin melihatnya sekarang. Kenapa kau menutupi langit dengan satu tangan? Pak Kobayashi, jangan dengarkan dia. Dia datang untuk membuat masalah. Saya bersumpah tidak bersalah. Ya. Dia hanya ingin memfitnah kita. Kau jangan tertipu oleh omongannya. Benar atau salah? Ayo kita periksa. Pak Qin dan Chen Lei, apa kalian berani? Baru saja kalian bersemangat. Jangan omong kosong. Siapa bilang kami tidak berani? Pak Kobayashi, pasti ada kesalahpahaman. Kalau tidak, tunggu dulu. Setelah rapat penghargaan, saya akan bicara detail dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? Dia tidak akan menutupi orang ini, kan? Kamu adalah penjual terbaik tahun lalu. Ya. Saya akan bilang begini, berani-beraninya kau memfitnah karyawanku, bahkan jika kamu. Saya juga tidak akan melepaskanmu. Wanita ini benar-benar CEO yang dingin dan angkuh. Saya bersedia bertanggung jawab atas semua tindakan saya. Silakan mulai audit sekarang. Kobayashi, jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan dia. Ya. Tidak bisa percaya dia. Dua pria besar begitu ragu-ragu. Ini tidak bersalah. Apa yang kalian takutkan dari audit? Periksa. Pak Lin, laporan investigasi yang Anda minta semuanya ada di sini. Lihat apa yang kalian berdua lakukan. Pak Kobayashi, saya tahu saya salah, maafkan saya kali ini. Ya, Pak Kobayashi. Saya tidak akan berani lagi. Tidak akan lagi. Kalian berdua, menyembunyikan kinerja orang lain, menggelapkan dana perusahaan, itu dosa yang tak termaafkan. Dan kalian tahu, kau, Bing Ran. Berhenti. Kakak kedua sangat brutal. Apa yang kau bicarakan? Tidak ada. Tidak ada. Lebih baik tidak ada. Saya kasih tahu. Jangan berpikir kalian seperti ini, kami akan mengenali kalian. Kalian berdua adalah karyawan lama perusahaan. Saya tidak ingin hubungan menjadi terlalu kaku. Kalian menyerahkan diri atau kami panggil polisi?
Pak Lin luar biasa. Hukum berat bagi pengkhianat. Pak Lin luar biasa, hukum berat bagi pengkhianat. Pak Lin luar biasa. Hukum berat bagi pengkhianat. Pak Lin luar biasa, hukum berat bagi pengkhianat. Sudah saya duga, Pak Lin tidak akan ikut praktik korupsi. Shi Hao juga baik. Kalau bukan karena dia, kita belum tahu berapa banyak kemarahan yang harus ditanggung. Pak Lin, saya salah. Demi bertahun-tahun saya menjadi kuda dan kerbau bagi perusahaan. Maafkan saya. Saya tidak mau masuk penjara. Saya tidak mau masuk penjara. Pak Lin, Pak Kobayashi, saya juga berkeringat untuk perusahaan. Maafkan saya. Kembalikan uang curian, keluar. Oke, terima kasih Pak Lin. Terima kasih Pak Lin. Pak Lin, Anda sangat baik. Saya tidak akan pernah melupakannya. Pak Lin, Pak Kobayashi, kalau begitu kami, Sedangkan kamu, serahkan saja pada yang dirugikan. Shi Hao, Anda murah hati, lepaskan saya kali ini, lepaskan saya. Maafkan kamu. Maafkan kamu. Aku maafkan saudarimu. Aku di sini, hanya untuk menghukummu kamu bisa masuk penjara. Satpam menyerahkan pria itu ke pihak berwajib. Satpam. Tuan Kobayashi. Shi Hao, tunggu aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Shi Hao, tolong lepaskan aku. Aku pacarmu, aku masih di hatimu. Kan? Kamu tidak akan begitu kejam, kan? Kamu benar. Marilah. Ada satu lagi di sini. Kamu melepaskanku. Semuanya, aku percaya, perusahaan tidak akan menutupi cacing apapun. Upacara penghargaan hari ini, kami akan memilih ulang para pemenang. Bonusnya akan digandakan. Wow, terima kasih, Tuan Lee. Xiao Hao, ikut aku. Itu. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Menurutmu? Pemecatan ilegal. Oh, kakak itu Qin Feng memecatku secara ilegal. Bisakah kamu membantu menyelesaikannya? Aku ingin kembali bekerja. Tentang masalah ini, perusahaan telah memutuskan untuk mempekerjakanmu kembali dan membayar kompensasimu. Tapi apa? Tapi kamu harus menggantikan posisi Qin Feng dan menjamin kinerja cabang Yufeng sama seperti sebelumnya. Menempatkanku sebagai penanggung jawab cabang Yufeng. Aku sudah bilang sebelumnya, keluarga Lin tidak memelihara pemalas. Jika kamu ingin terus tinggal di keluarga Lin, kamu harus buktikan kemampuanmu. Oke, aku janji. Promosi dan kenaikan gaji. Siapa yang tidak mau? Promosi dan kenaikan gaji. Apakah kamu senang? Aku akan bilang sesuatu. Chen Lei dan Qin Feng belum selesai, mereka adalah antek-antek investor perusahaan. Saat itu, aku pasti akan mencari masalah untukmu. Itu tidak akan membunuh mereka. Kamu pikir aku tidak tahu? Mereka telah kamu dapat banyak uang secara diam-diam, hanya saja aku belum bisa menemukan bukti. Jika bukan karena kamu hari ini menunjukkan bukti nyata, aku khawatir aku akan masuk penjara hari ini. Ini kamu, Kamu terlalu kejam. tidak mungkin, mal itu seperti medan perang. Kamu masih memikirkannya? Bagaimana cara menangani Chen Lei dan Qin Feng? Kakak, apa tidak baik kita perlakukan Shi Hao seperti ini? Menurutku dia orang yang baik. Diam. Anak ini tidak hanya tampan, itu benar-benar tidak baik sama sekali. Cuma tampan doang. Seandainya dia adalah orang jahat, kamu juga bisa mundur. Ibu benar-benar perusahaan ini seperti ini. Aku menemukan dua lagi orang yang tidak relevan masuk. Aku juga menyerah. Mereka mencari masalah lagi. Perusahaan punya masalah besar saat ini. Aku tidak ingin melibatkan Shi Hao juga. Aku harap dia bisa menyerah. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Hei, apakah ibu bilang apa yang harus dilakukan? Ibu bilang dia sudah mengatur semuanya. Tapi aku tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. King San, aku. Dengar Yiran bilang Xiao Hao sudah menyelesaikan masalah perusahaan anak ini memang hebat. Kalau kamu bahkan punya masalah seperti ini, tidak bisa menyelesaikannya, ambil 10 miliar dan tidur saja, jangan coba-coba mewarisi hartaku. Hamfa,
Kalau begitu kamu tidak bisa membuatnya begitu sulit baginya. Dan kamu tahu, aku dengar tentang Qin Feng ini. Dia menemukan Apocalypse Group. Sebagai pendukung Xiao Hao ini adalah manajer umum sebuah cabang. Bagaimana mungkin bisa melawan Apocalypse Corporation? Itu benar. Memang tidak boleh terlalu sulit. Hei, kenapa kita tidak membantunya? Wah, kamu dapat promosi risikonya tidak sia-sia. Pak Shi, Sekretaris Qin adalah orangnya sendiri, jika ada sesuatu, katakan saja, aku tidak seperti Qin Feng. Kakak Hao, ada beberapa dokumen di sini, kamu perlu memeriksa dan menandatangani. Tidak ada sepeser pun di rekening hutang 50 juta, bukankah performa cabang kita nomor 1, kenapa kamu masih kekurangan uang? Itu karena ulah Tuan Qin Feng sebelumnya, dia mentransfer semua uangnya. Menggali lubang untukku sebelum pergi. Benar, sepertinya sebelumnya, belum cukup pelajaran untuknya. Mulai. Aku sudah memberimu muka. Shi Hao, aku tidak menyangka bertemu lagi begitu cepat. Bukankah kamu masuk? Shi Hao, kamu naif berpikir, itulah cara kamu bisa menjatuhkanku. Aku akan memberitahumu sesuatu. Dunia ini, bukan tentang keadilan dan kewajaran. Ini tentang kecerdasan duniawi. Apa yang dikatakan kakak tertua itu sangat benar. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang, kamu kembali bekerja. Jadi gimana kalau iya? Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk mendorongmu ke posisi ini, di mana kamu sekarang. Bahkan anjing pun tidak. Apa maksudmu? Tentu saja aku menemukan yang lebih baik. Ini pinjaman dari mitra. Tolong bayar Yu Feng segera, jika tidak, kami berhak mengajukan, membekukan akunmu. Ini pinjaman yang kamu ambil sebelumnya. Lalu dia mentransfer uang perusahaan. 2 untuk 1, kan? Terus kenapa jika kamu, jangan omong kosong. Shi Hao, aku bilang padamu. Kamu sekarang adalah badan hukum cabang, jika kamu tidak membayar uang ini kembali, kamu akan masuk penjara. Kami akan membayar uangnya kembali. Kenapa kamu di sini? Kakak Lin. Saya mengerti sekarang, Shi Hao. Kenapa kamu begitu keras? Ternyata dekat dengan 2 wanita tertua dari keluarga Lin. Makan nasi empuk itu memalukan bagi seorang pria. Katakan 2. Qin tidak kalah darinya. Sebaiknya kamu cari aku akan hidup jauh lebih darinya. Janji, bisa membuat kalian berdua nyaman. Ini nyaman. Nyaman? Kamu. Maaf, kami suka orang yang tampan. Kamu jelek sekali. Shi Hao, kamu tunggu aku. Aku harus membuatmu duduk di penjara. Kamu masih mau dipukul, kamu pergi. Kenapa kamu di sini? Kak, biar kami bantu. Bantu aku? Apa? Tentu saja kiamat. Kami ke sini untuk melihat. Apakah kamu akan menyerah pada Qin Feng? Sekarang sepertinya dia punya nyali. Ya, benar, itu yang ku maksud. Benarkah? Ya, lupakan. Aku akan urus ini sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Aku. Lupakan, jangan bahas itu. Ibu dan Paman Shi sudah pulang. Aku bilang kamu pulang untuk makan malam. Dia berani kembali. Pergi dan cari dia. Bu, kami pulang. Pak Tua, katakan di mana saja kamu akhir-akhir ini? Aku pergi bulan madu dengan Tante Linmu. Oke, kamu. Aku pergi bulan madu. Tinggalkan aku di rumah. Cukup untuk menikmati. Santai-santai. Kamu tidak boleh bilang begitu. Anak laki-laki ini, bukankah wajar untuk menderita? Aku kasih tahu kamu, laki-laki tidak menderita,
sulit untuk dicapai. Aku menderita, tapi aku menemukan, aku punya penderitaan tak berujung. Ayo, minum air. Minum air. Xiao Hao, jangan salahkan ayahmu. Aku harus menyeretnya ke sana. Tante Lin, meskipun dia ayahku, tapi aku tidak tahu apa yang kamu lihat padanya. Kecuali dia tampan sepertiku. Apalagi yang dia punya? Aku suka yang tampan. Apa sama dengan Lin Nuo? Oke. Ayahmu memanggilmu pulang kali ini, untuk membantu menyelesaikan kesulitanmu. Dia membantu saya. Cukup kamu bantu aku selesai. Aku nggak mau denger itu. Kenapa aku nggak bisa bantu kamu? Bukannya kamu cuma punya utang? Ayo. Aku ingin dengar bagaimana kamu bisa membantu menyelesaikannya. Nih. Kamu temui dia. Kamu bilang padanya, kamu adalah anakku, Shi Qingshan, dia pasti akan membantumu. Zhang Li. Kenapa nama itu terdengar akrab? Mungkinkah itu salah satu teman lamamu? Jangan ngawur. Aku cuma ada kamu di hati, Tante Lin. Apa kamu yakin dia akan membantuku? Tentu saja, ya. Kamu cuma harus menderita. Kalau begitu aku percaya lagi padamu. Qingshan, kamu bilang Xiao Hao akan sulit menemukan temanmu. Apa maksudmu? Artinya permukaan? Apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Kamu adalah kakakku. Tentu saja aku di sini untuk membantumu. Sepertinya. Apa dia benar-benar mau seorang kakak? Sepertinya aku terlalu ditekan oleh kakak perempuan tertua dan kakak nomor 2. Kamu yang nelpon aku. Ya, Nyonya Zhang. Aku pikir. Sebelum bicara tentang kamu, katakan dulu bagaimana kamu dapat nomor pribadiku. Ya, itu dikasih oleh ayahku, Ayahmu? Siapa namanya? Shi Qingshan. Bajingan. Sudah kuduga. Ini hutang asmara. Gimana caranya kamu mukul orang? Diam. Utang orang tua. Itu dia. Mereka margashi, gak ada yang baik, modal ganteng, cuma main-main sama cewek. Selesai. Ini pasti utang cinta bapak. Aku bilang, kenapa dia begitu berbaik hati membantuku? Ini dia pasti ingin aku bantu bayar utangnya. Aku pernah lihat orang bodoh, tapi belum pernah lihat anak yang begitu merepotkan. Nona, aku tetap sarankan kamu jauhi dia. Margashi itu karena ganteng, kalau punya uang, dia datang seenaknya. Kamu gak akan berakhir baik. Bukan seperti yang kamu kira. Aku adiknya. Kakak perempuan? Mainin lagi. Dulu ayahnya juga begini. Bener, atas gak lurus, bawah miring. Tante, bukan kakak. Dia benar-benar adikku. Hubungan kami gak seperti yang kamu kira, dan ayahku dan kamu aku benar-benar gak tahu sama sekali. Nanti pulang, pasti ku bereskan sama bapak. Jangan panggil kakak. Secara senioritas, kamu harus panggil tante. Halo, tante, kalau gak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Dan seterusnya. Tante, ada apa lagi? Duduk. Tante ini galak banget. Lebih parah dari kakakku. Silakan. Apa yang salah denganku? Bukan kamu dan ayahku. Itu urusan kami. Aku nggak bisa salahkan kamu. Kamu kan junior. Terus tadi kamu mukul aku? Maaf. Gak apa-apa. Silakan. Ada kendala apa? Aku lagi butuh uang. Anak Shi Qingshan bakal kekurangan. Perusahaan saya sedang mengalami masalah. Ayah saya. Biarkan saya datang padamu untuk minta bantuan. Shi Qingshan memiliki aset triliunan. Putranya pasti kekurangan uang. Beraninya kau berbohong padaku. Kau bercanda? Ayahku orang miskin. Tidak mudah membesarkanku. Mana mungkin ada aset triliunan? Ceritakan masa kecilmu, oh. Pokoknya begitulah keadaannya. Lalu dia membesarkanku. Shi Qingshan, kau bajingan. Tante. Meskipun ayahku brengsek, tapi dia tetap baik padaku. Bisakah kau berhenti memarahinya? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Shi Qingshan adalah miliarder. Pantas saja masalah kecil ini sampai padaku juga. Apa yang dipikirkan Shi Qingshan? Aku tahu segalanya tentangmu. Aku akan membantumu menyelesaikan urusan Qin Feng. Tunggu saja. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Aku hanya tidak ingin membayarnya kembali.
Dan aku juga ingin memberi Qin Feng sedikit pelajaran. Oke, kau bisa menyelesaikannya sesukamu. Dia tidak membual, kan? Beri aku kontak ayahmu. Oke. Ayah. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Aku juga sudah menerima bantuan dari orang. Aku hanya bisa menjebak ayahku sekali. Oke, Tante. Selamat tinggal. Anak ini, dia sangat mirip dengan adikku. Sayangnya wajahnya diwarisi dari bajingan itu. Shi Qingshan, bertahun-tahun kau harus memberiku. Aku tidak tahu apakah bocah bau itu sudah melakukannya. Hei, Qingshan, aku ingat Zhang Li. Adalah presiden dari Morse Investment Group. Bagaimana kau kenal dia? Apakah dia bibi bocah nakal itu? Maksudmu? Maka Xiao Hao harus dipukul. Pasti akan itu yang disebut membayar hutang ayah. Anggap saja dia berbakti padaku. Siapa yang mengganggu dunia kita? Shi Qingshan, bajingan kau akhirnya berani muncul. Sudah selesai. Bocah bau itu pasti telah menipuku. Ya Tuhan, ini. Siapa? Zhang Li. Maka kita sekarang. Sudahlah. Aku akan melakukannya sendiri. Xiao Li, ayo bicara. Shi Hao. Bagaimana jika kau panggil aku kakak? Nanti di rumah, aku akan melindungimu. Kau tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Apa gunanya jadi pelindung? Jika kau mencarinya, kau juga harus mencari kakak tertua atau kakak kedua. Aku cuek kau. Tidak baik, Kak Hao Qin Feng datang untuk menagih hutang. Datangnya begitu cepat. Hanya tidak tahu Tante Zhang itu tidak bisa diandalkan. Ada apa dengan Shi Hao? Uangnya sudah siap? 50 juta yuan tidak boleh kurang. Kalau tidak, kau akan masuk penjara. Bagaimana dia punya uang? Kirim langsung masuk, pengacara diserahkan padamu. Halo, Tuan Shi, saya pengacara yang mewakili Tuan Qin dari Apocalypse Group mengingat keterlambatan pembayaran tunggakan perusahaan Anda. Sekarang mengajukan gugatan ke otoritas peradilan Anda, bisa masuk penjara. Harap bersiap mental. Masuk penjara. Mereka ingin aku masuk penjara. Tidak semudah itu mudah. Kamu bayar uangnya dan selesai. Tante Zhang bukankah itu sama tidak bisa diandalkannya seperti ayahku? Bodohi aku. Yu Feng adalah cabang dari Huaxing. Kian Huaxing ini akan mengembalikannya. Nona Lin Nuo, kau Huaxing, sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Apa yang kau bayar? Kau bicara omong kosong. Kalau begitu kau tidak percaya, kenapa tidak kau telepon dan tanya? Kakak tertua utang Yu Feng, tidak bisakah kita membayarnya untuk dia? Xiao Nuo, bukannya aku tidak mau membantumu. Sekarang keuangan perusahaan, ada yang salah. Aku tidak bisa membantu. Oke. Bagaimana hasilnya? Benar, kan? Kau. Aku punya 20 juta, kau ambil dulu. 20 juta tidak cukup. Aku juga punya 20 juta. Apa kabar? Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin orang berpikir, keluarga Lin kita tidak berdaya, tidak mengakui kamu. Kakak kedua ini dingin di permukaan. Sebenarnya, aku masih sangat baik hati. Terima kasih. 10 juta lagi. Mengandalkan perempuan untuk mencari uang Shi Hao. Bahkan aku harus mengagumi, kau punya potensi jadi gigolo. Ada apa? Apakah itu mereka berdua? Itu sangat nyaman. Nyaman. Hei, nyaman. Aduh, sial. Ini lagi kau? Pengacara itu memanggil polisi. Aku ingin polisi menangkap mereka, ya? Dan seterusnya. Oh, tante tua ini siapa kau? Itu seseorang yang tidak bisa. Orang yang tidak bisa aku sakiti. Shi Hao, kamu benar-benar lapar, yang muda dan tua semua melahap habis, bibi tua banget. Kamu bahkan tidak bisa bicara, tutup mulutmu. Omong kosong apa? Tamparan. Ya. Aku.
Beraninya kau memukulku? Kamu tahu siapa aku? Oke, hari ini 1 lawan 1. Kalian semua tidak boleh pergi. Jangan bilang aku memukulmu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Tidak ada yang berani menggangguku. Tante, kamu pikir kamu siapa? Gede banget. Buka mata anjingmu dan lihat. Ini adalah bank investasi top dunia. Zhang Li, Presiden Morse Group, Morse Group. dan seterusnya. Kamu bicara tentang itu, Morse Group dengan aset triliunan? Hei, aku pernah dengar Morse Group. Aku dulu magang di cabang mereka. Tuan Zhang yang misterius. Kudengar itu menguasai 80% saham. Orang seperti Si Hao. Bagaimana mungkin kau kenal orang sebesar dia? Sungguh? Ayahku ternyata kenal orang besar seperti itu. Itu tidak mungkin palsu, kan? Apakah paman begitu kuat? Aku tidak tahu. Pasti palsu. Oh, jangan diungkap dulu. Tidak tahu. Tuan Zhang ini adalah investor baruku. Oh, Bibi Zhang. Kamu tidak bisa berpura-pura jadi siapa? Presiden Morse. Ini dia. Baik, lupakan itu. Ayo tipu orang ini dulu. Tolong jangan ungkap rahasiamu. Tenang, aku nyata. Ah iya. Yang kuinginkan adalah ekspresi tidak tahu malu dan serius ini. Qin Feng, kan? Kamu menyapu dana di akun Yu Feng. Apakah kamu mengembalikan uangnya sendiri? Atau kamu ingin aku membantumu menjaga martabat? Bibi ini sangat berwibawa. Lebih kuat dari kakak dan ibuku. Ah iya. Pura-pura saja. Si Hao, kau bisa pura-pura. Nak, di mana kau temukan bibi tua? Meniru Presiden Morse di sini? Kau mau membohongiku? Kau pikir aku takut? Palsu. Bagaimana menurutmu? Apa kau tidak lebih mengenalnya dariku? Jika dia tahu sesuatu Presiden Morse, bisa dia campur aduk seperti ini? Benar. Kau benar-benar membohongiku. Sudah berakhir, masih belum bohong. Karena kau pikir aku palsu, jadi, apa yang kau lakukan? Apa yang harus dilakukan? Bibi tua ini, aku tidak tahu dari mana kau berasal, tapi pergilah dari sini sekarang, urus urusanmu sendiri. Kalau tidak, tulang tuamu tidak akan kuat. Lalu? Lalu tentu saja, anak ini akan lumpuh. Berani macam-macam denganku, ayo. Beri aku kaki kanannya. Berhenti, ini melanggar hukum. Nona Lin Nuo, kalian semua dalam masalah, urus urusanmu sendiri, jangan bilang, aku mematahkan kakinya. Aku baru saja mematahkan kakinya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Tante Zhang, ini tidak ada hubungannya denganmu, pergilah sekarang. Kau sama emosionalnya dengan ayahmu. Tapi aku suka sikapmu. Wah, jam berapa ini? Juga bicara seperti itu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Ini tidak ada hubungannya dengannya, jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Baik, berani mengancamku? Baik, ayo. Patahkan kakinya untukku, percuma bagiku. Bagaimana Tuan Zhang menangani mereka? Patahkan kakinya. Dan seterusnya. Tidak. Saya dari grup Apokalips, orang dari grup Apokalips. Apokalips. Oh ya, apa? Kamu takut? Aku tidak akan melepaskanmu, aku grup Apokalips, aku tidak akan melepaskanmu, tunggu aku satu persatu. Kamu tunggu saja keluargamu hancur. Kamu bisa hubungi sekarang? Petinggi manapun yang bisa kamu hubungi, aku akan menunggumu di sini. Oke, tunggu aku. Halo, Tuan Long. Tuan Long, saya dipukuli orang. Apalagi yang mereka katakan? Mereka bilang, mereka menghancurkanmu, semudah membunuh semut. Oh, ya, oke. Aku menunggumu. Ada apa? Apa kau dengar itu? Kalian semua tunggu aku, Tuan Long dari grup Apokalips, dia akan segera ke sini. Hanya Tuan Lin dari grup Huaxinmu, kan? Dia juga tidak bisa melawan. Sebenarnya itu Tuan Long. Huaxin tidak bisa menghadapinya sekarang. Pukul semua. Bukan masalah besar. Kabur dengan tantemu. Aku sudah lama ingin memukulnya. Percaya atau tidak, naga itu di sini. Akan mempertimbangkan. Haruskah aku patahkan kakimu yang lain? Kau wanita tua. Kamu, napasmu tidak kecil. Siapa itu? Berani-beraninya kau pukul anak buahku dari grup Apokalips? Tidak, benar-benar debu naga. Tuan Long, Anda di sini, mereka memukulku, dan wanita tua ini. Apa kabarmu? Tuan Long, wanita tua inilah, yang mematahkan kakiku. Tapi
Dia disuruh oleh Shi Hao. Kamu harus memutuskan untukku, Tuan Long. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Masukkan Shi Hao, masukkan dia ke penjara, biarkan dia duduk di penjara, sedangkan wanita tua ini. Kalau begitu, Tuan Long, ayo jual dia ke Afrika. Biarkan dia melayani penduduk asli Afrika, biarkan mereka bergiliran. Bagaimana kalau bergiliran? Bajingan, jangan berani. Apa yang aku takutkan? Naga sudah tiba. Apa yang kamu lawan denganku? Bagaimana dengan Pak Long, kenapa kau memukulku? Seharusnya kau pukul mereka. ini kau Qin Feng? Aku mengeluarkanmu dari penjara. Itu supaya kau lakukan sesuatu untukku, bukan untuk kau bunuh aku. Aduh, Pak Long, bagaimana mungkin aku membunuhmu? Aku akan bilang begini. Jika aku tidak mati hari ini, kau sebaiknya siapkan guci abumu. Buzang, maafkan saya. Aku benar-benar tidak tahu dia melawanmu. Apa yang terjadi? Berlutut dengan rapi. Apa identitas tante itu? Pak Long, kenapa kau berlutut untuknya? Dia wanita tua yang digoda Shi Hao. Diam, apa itu menggoda? Itu namanya cinta. Buzang masih muda dan cantik, apa perlu digoda? Anak ini benar-benar tampan. Pantas saja kau bisa merayu Buzang. Bahkan si tampan tidak boleh tersinggung Pak Shi. Anda dan Buzang, cocok sekali. Omong kosong apa kau ini? Ini bibiku. Aku tidak menyangka Buzang begitu baik. Seharusnya aku biarkan anakku pergi. Ya, Bibi. Ekspresimu masih salah? Kau masih punya pikiran yang salah. Pak Long, apa-apaan ini? Buka matamu dan lihat dengan jelas, dia presiden perusahaan Morse, Buzang. Kau makan hati beruang dan empedu macan tutul, bahkan dia berani kau sakiti. Kau tidak ingin hidup terlalu lama. Aku ingin hidup lebih lama. Ah, Pak Long, dia benar-benar Buzang dari Morse Group? Benarkah? Ayahku benar-benar kenal orang besar seperti itu. Jadi tampan itu berguna ya? Presiden Morse. Kalian selesai. Buzang, kami salah. Ampuni kami seperti Pak Zhang, kami salah. Ampuni nyawa kami. Maafkan kalian. Itu bukan yang barusan kamu katakan. Itu bukan lemak babi tadi. Banjir telah menghanyutkan kuil Longwang. Saya tidak tahu itu sebelumnya. Anda Presiden Morse? Oh ya, saya tidak tahu Shi Hao adalah pacarmu. Pacar, patahkan kakinya yang satu lagi untukku. Ya, tidak. Pak Zhang. Saya akan bantu Anda. Tuan Long Tab. Pak Zhang, menurut Anda ini baik-baik saja? Atau dan dua tangannya lagi? Tidak. Pak Zhang, saya salah. Sekarang dengarkan ini. Xiao Hao adalah adik kelas saya, aku dengar omong kosongmu lagi. Ini lebih dari sekedar mematahkan dua kaki. Ya. Dia sepertinya sangat melindungiku. Kenapa sebenarnya? Apakah kamu masih mencintai ayahmu? Cintai anjingku? Cintai aku? Tidak. Aku harus bertanya pada ayahku saat pulang. Xiao Hao, aku serahkan padamu. Oke, hehe. Bagaimana, nak? Kamu mau aku membayarmu kembali? Tidak lagi. Dan, lalu, aku akan mentransfer uang yang kukorupsi padamu. Semua ditransfer padamu, itu dia. Baiklah. Kamu bisa pergi sekarang, aku akan keluar. Ayo. Aku akan berguling cepat. Pergi. Aku berguling, berjalan. Tuan Shi itu, saya. Tuan Long, silakan. Oh, benar. Dengar. Anda ingin berurusan dengan grup Huaxin? Hei, tidak. Sama sekali tidak. Aku akan segera kembali. Jelaskan dengan jelas kepada Pak Lin dari Huaxin. Itu akan baik-baik saja. Akhirnya selesai. Tante, kamu benar-benar Presiden Morse? Ada masalah? Tidak ada masalah. Tapi sebenarnya apa yang kamu suka dari ayahku? Apa karena dia ganteng? Siapa yang naksir ayahmu? Aku tidak sabar untuk membunuhnya. Lalu kenapa kamu? Saya dan ibumu, aku kenal ibumu. Jadi kami punya hubungan baik, aku gak bakal biarin kamu, Junior, dibully. Kamu kenal ibuku. Tapi ayahku gak pernah bilang. Dia gak pernah bilang siapa dia. Yang ini. Bertahun-tahun, kenapa sih kamu menyamar? Tentu saja, untuk mencari pembunuh Ning. Kematian adikku bukan kecelakaan. Benar itulah kenapa alasan aku gak berani bilang identitas ke Xiao Hao.
Aku takut dia jadi sasaran kecuali aku melenyapkan semua musuhku. Jadi kamu sengaja miskin buat menghidupi anakmu selama bertahun-tahun, biarkan dia menderita. Shi Qingshan, bajingan kamu. Xiao Li, kamu harus merahasiakannya dari Xiao Hao. Selain itu, ada kesempatan untuk bantu dia lebih banyak. Aku gak bisa terlalu terbuka sekarang. Kalau tidak, itu bakal menyakiti Xiao Hao. Oke, aku janji akan merahasiakannya, tapi apa yang mau aku lakukan, kamu gak boleh. Terserah kamu. Itu semua sudah berlalu, jangan tanya. Kalau ada kesulitan di masa depan, ingatlah cari aku. Omong-omong, jangan meniru ayahmu nanti. Mengandalkan ketampanan, cuma buat merayu wanita di luar sana. Kamu paham? Kalau tidak, aku akan patahkan kakimu juga. Oke, selamat tinggal, Tante. Ayahku ternyata kenal Presiden Morse Group. Apa identitasnya? Gak, aku harus pulang dan tanya ayah. Krisis Shihao Huaxin sudah teratasi. Kakak tertua suruh kita pulang buat makan malam. Ayo, aku juga mau pulang. Kakak kedua, bersama. Ayah, aku mau tanya Zhang. Tante Lin, di mana ayahku? Ayahmu ada urusan 2 hari ini. Dia menyuruhmu jangan mencarinya dulu. Ide bagus. Orang tua ini dia pasti kabur karena takut urusan mantan kekasihnya terbongkar. Mantan kekasih. Maksudku ayahku tidak bertemu siapa-siapa seharian kuno. Jangan marah. Apakah ayahmu seperti ini? Lalu ada apa? Tunggu sampai dia pulang untuk menyelesaikannya. Siapa tahu kapan dia kembali? Xiao Hao, aku dengar Yiran bilang, kamu menyelesaikan masalah perusahaan. Oke, hampir saja berhasil. Bu, teman Om Shi luar biasa. Dia ternyata Presiden Morse Group memecahkan masalah dalam 1 kali. Bahkan orang-orang dari Apocalypse Group tidak berani bicara. Hanya saja orangnya agak galak. Benarkah? Aku tahu Qingshan sangat hebat. Bu, apakah kamu tidak penasaran dengan Shi itu? Om Shi, bagaimana kamu kenal orang dari Morse? Dan dia wanita yang sangat cantik? Oh, tidak, hidupku sebagai anak orang kaya mungkin akan berakhir. Qingshan kenal banyak orang. Wajar punya 1-2 orang kaya. Apa itu wajar? Hah? Normal, ayahku orang yang sangat pandai bergaul. Apakah kamu pandai merayu wanita? Xiao Hao, mengingat kamu kali ini, menyelesaikan masalah perusahaan, membuktikan kemampuanmu, aku memutuskan memberimu hadiah. Hadiah apa? Kamu tanda tangani ini. Perjanjian pengalihan saham. Ibu, kamu gila? Bagaimana bisa kau mengalihkan saham kepadanya? Tante, apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali masalah ini? Aku hanya ingin menjadi anak orang kaya, model mobil mewah gitu. Aku tidak mau mengambil properti orang lain. Aku sudah bulatkan tekad. Perusahaan ini memberikan trompet, kata-kata Huaxin. Itu akan ditinggalkan untuk kalian bertiga, para saudari. Ibu, kami memiliki perusahaan lain selain Huaxin. Iya. Bagaimana kami tidak pernah tahu? Kami memiliki perusahaan lain. Ya ampun, bukankah aku lihat kalian terlalu sibuk? Aku tidak sempat memberitahu kalian. Ini adalah aset yang ditinggalkan Qingshan untuk Xiao Hao. Oke? Kalau begitu berikan ini padanya, anggap saja itu hadiahnya karena membantu perusahaan kita menyelesaikan masalah. Hei, Kak, kenapa kamu main-main dengan ibu? Shihao ini? Baiklah, hanya perusahaan kecil, bukan masalah besar. Maka aku juga akan membantu Xiao Hao mengelolanya. Sejak kapan kamu akrab sekali dengannya? Dia adik laki-lakiku. Bukankah seharusnya aku membantunya? Begitu? Baiklah, ayo bersiap-siap makan. Xiao Hao, kamu bisa mulai mempersiapkan diri hari-hari ini untuk mengambil alih perusahaan. Ayo. Aku benar-benar anak orang. Wah, grup galaksi ini perusahaan kecil yang disebutkan bibiku. Mungkin. Gedung ini, gedung ini, gedung ini. Ini. Lebih besar dari Huaxin. Ibu eksentrik, kenapa kamu yang mewarisi? Seharusnya aku yang mewarisinya. Aku akan memberimu setengah. Setengah untukmu. Oh, benar? Benarkah? Ayo pergi. Lagi pula, tidak rugi mengambilnya. Qingshan. Oke.
Xiao Hao sudah pergi ke grup galaksi. Anak ini banyak menyalahkanku. Dengar nadanya. Dia menganggap Tuan Zhang sebagai teman lamamu. Aku ingin menangkapmu untuk menyelesaikan tagihan. Kau bilang anak nakal ini? Apa yang ada di pikiranmu sepanjang hari? Bukankah kau selalu ingin membiarkan Xiao Hao menghubungi grup begitu awal? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Setelah aku bicara dengan Xiao Li, aku menemukan sesuatu. Aku berpikir terlalu banyak, anak-anak memiliki anak dan cucu mereka sendiri. Aku akan cari waktu untuk memberitahunya, mengenai kebencian ibunya, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin, tidak akan meninggalkan masalah padanya. Kau menemukan musuhmu. Itu konglomerat Hong. Apa? Konglomerat Hong? Oke. Ketua halo, Ketua. Tuan Si saya, Direktur Grup Galaksi, MM. Pertanyaan apa yang Anda miliki di masa depan? Anda bisa menemukan saya. Masing-masing. Halo, nama saya, Shi Hao. Adalah ketua baru ini, Lin Nuo putri dari ketua lama. Akan menjadi sekretaris saya, di masa depan sekretaris. Ya, saya sekretaris Dewan. Silakan kalian berdua. Ketua. Ketua. Halo, Ketua. Kapan ketua lama memiliki seorang? Wah, gede banget. Inikah kehidupan anak orang kaya? Keren banget. Berdiri. Ada apa? Ibu eksentrik. Sudah berapa lama kalian saling kenal? Aku akan menyerahkan perusahaan sebesar ini kepadamu. Perusahaan ini jauh lebih besar dari perusahaanku. Bukankah kamu sudah bilang semuanya? Perusahaan ini memberimu setengah. Tolong, Tuan Kobayashi. Begitu dong. Aku maafkan kamu. Kemari, pijat bahuku. Hei, baiklah. Batu selalu baik. Silakan masuk. Tuan Shi, ini semua informasi perusahaan. Silakan lihat. Silakan lihat. Sama-sama, Tuan Ki ke depannya, ada apa? Aku masih mengandalkanmu. Batu tidak perlu seperti ini. Jika ketua lama tidak menyelamatkan nyawaku saat itu. Mungkin aku sudah mati sekarang. Ibumu bahkan menyelamatkan nyawanya. Aku tidak tahu. Sudahlah, mari kita lihat dulu situasi dasar perusahaan. Biarkan semuanya. Selamat tinggal. Aset perusahaan. 10.300 miliar. Aku akan menjadi miliarder. Aku tidak percaya ini benar kamu. Kamu menamparku. Ya ampun, sakit banget. Apakah ini benar? Aku akan menjadi miliarder, hahaha ya. Aku tidak tahu ibuku menjalankan perusahaan sebesar ini. Dan nama Qi Yunfeng. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Yah, lupakan. Yang paling penting sekarang adalah, perusahaan ini sangat besar. Bagaimana kita mempertahankannya? Tuan Qi, silakan. Pak Shi, Saya baru saja memeriksa daftar proyek perusahaan kita. Tidak ada produk yang ditemukan. Bukankah perusahaan kita bergerak di bidang baja? Kenapa tidak ada produk? kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada produk. Itu artinya produk yang baru diproduksi perusahaan sudah habis terjual saat ini. Pesanan sudah diatur untuk setahun. Apakah itu begitu hebat? Tapi aku sepertinya tidak pernah di Songjiang, pernah dengar perusahaan seperti itu? Itu karena perusahaannya sangat rendah hati. Produk baja perusahaan tidak hanya laris di Cina dan dijual ke luar negeri. Serendah hati itu? Jadi tidak apa-apa. Kamu pergi kerja dulu. Hei, Pak Shi, akan ada kamar dagang di Songjiang dalam setengah bulan. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk hadir. Oke, kebetulan bertemu beberapa pelanggan. Oke. Apakah ada pelanggan dari perusahaan kecil juga akan ada di sana? Maka dia mungkin memohon kepada kita. Bisakah Anda bertemu dengannya? Saya ada urusan datang nanti. Tidak apa-apa. Pak Shi,
Anda mencari saya. Bagaimana kabar bocah ini? Apakah kamu bahagia? Mulai boros? Tidak. Meskipun Tuan Xiaoxi sangat bahagia pada awalnya, tapi segera menjadi tertekan lagi. Dia takut tidak bisa mempertahankan bisnis keluarga. Apakah kamu belajar giat sekarang dengan gayamu? Ya ampun. Bocah ini, aku tidak selalu ingin menjadi anak konglomerat, hidup dalam kemabukan. Sangat sulit. Ya, aku juga terkejut. Sekarang, sepertinya Anda menyerahkan perusahaan kepadanya. Tepat sekali. Seperti yang diharapkan dari darah dagingku. Ah, benar, Pak Shi. Dana yang Anda minta saya siapkan sebelumnya. Sudah siap. Kapan Anda akan mengambil tindakan terhadap konsorsium Hong? Tidak usah buru-buru, bersiaplah, aku akan keluar gunung untuk mengumpulkan momentum. Ya. Dan orang-orang dari konsorsium Hong sedang menghubungi Qin Feng itu. Saya curiga itu karena langkah sebelumnya Tuan Zhang membuat mereka mulai menebak identitas Presiden Xiaoxi. Apakah Anda menginginkannya? Anda bisa memutuskan sendiri. Grup Longgang, apakah kamu tidak ingin? Kakak tertua dan kakak kedua juga ada di sini. Kakak tertua dan kakak kedua. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak mengelola perusahaannya dengan baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan kamu, jangan belajar gelar masternya dengan baik. Kelas apa yang kamu punya? Saya suka bekerja. Berhenti bicarakan itu. Kenapa kamu di sini? Saya diminta. Saya datang. Kenapa kamu tidak bisa datang ke sini? Bisa datang ke sini hari ini. Mereka semua selebriti di Songjiang dan bahkan di seluruh negeri. Bahkan Huaxin hanya bisa dianggap sebagai yang terbawah. Perusahaan kecilmu. Saya benar-benar mendapat undangan. Perusahaan kami tidak kecil. Kami hanya beruntung diundang. Jika kakak tertua dan kakak kedua tahu bahwa perusahaannya begitu berharga, saya pasti akan menagihnya padamu. Ya, semoga beruntung, semoga beruntung. Maka kamu sangat beruntung. Kami punya selebriti di sini. Kamu tidak boleh pergi kemanapun, agar tidak menyinggung orang. Itu berbahaya. Kakak tertua dan kedua hampir tahu bahwa kami lebih kaya dari mereka. Tapi bukankah kita keluarga? Biarkan dia tahu dan itu tidak apa-apa. Kakak harus kuat. Dia tidak suka uang. Dia suka perasaan mengendalikan perusahaan. Andai saja dia tahu. Ibu memberimu perusahaan yang begitu besar. Saya rasa saya tidak enak badan. Akan berbeda jika aku adalah kakak kedua. Ada apa dengan kakak kedua? Dia mungkin akan langsung meninju kamu. Shi Hao, bertemu lagi. Hei, kenapa kamu begitu menghantui? Aku tidak akan membunuhmu. Saya tidak senang. Bunuh aku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup, ya? Bagaimana kakimu? Masih kelihatan sedikit timpang. Kamu? Mas Feng, jangan pedulikan orang-orang kecil ini. Status kita sekarang sudah berbeda. Shi Hao, jangan kira kau sudah mendapatkan Tuan Zhang. Apa hebatnya dirimu? Aku akan bertanding denganmu. Kamu tunggu saja. Tidak buruk bagimu. Aku pasti akan membunuhmu. Oh, kau mau membunuhku? Aku ingin melihatnya. Apa kemampuanmu untuk membunuhku? Kau hanya mengandalkan Tuan Zhang dari Morse Group untuk pamer kekuasaan? Kalau kau bisa dekat dengan wanita kaya, aku juga bisa. Ah, kau punya wanita kaya. Pantasan kau tidak ikut main. Tidak tahu malu. Berani kau menghinaku? Shi Hao itu bersih. Shi Hao, dengarkan. Tunggu Tuan Zhang bosan bermain denganmu. Suatu hari nanti, dia akan meninggalkanmu. Tapi milikku berbeda. Milik? Apa yang membuatmu berbeda? Xiao Hao jauh lebih tampan darimu. Apa gunanya tampan? Berapa banyak wanita yang sudah dia mainkan? Dia tinggal denganku. Tahu, apa dia punya trik sebanyak aku? Kata-kata kotor. Apa yang sedang dilakukan sayang? Kenapa kau sudah di sini sepagi ini? Mana? Aku terutama menunggumu, sayang. Mereka semua temanmu? Bukan sayang, itu dia. Dia yang mematahkan kakiku. Kau kekasih kecil Zhang Li. Maaf. Aku kebetulan kenal dengan bibimu. Sekarang sudah terlambat untuk menyangkal Zhang Li tidak berani menantangku. Kau ini apa? Kau tahu siapa aku? Nona Wang Fei Fei adalah putri sulung Longgang Group. Longgang?
yang terkenal di dunia, grup baja Dawang Longgang, sedikit lebih kuat dari grup Morse milik Tuan Zhang. Grup baja Dawang Longgang, bukankah mereka ada di pasar luar negeri? Kenapa kamu datang ke kerajaan naga? Saya dengar tentang itu. Sepertinya dia datang ke negeri naga untuk membahas kerjasama. Ini benar-benar menjengkelkan. Itu adalah Fei Fei Wong. Dia kenal Master Qi. Siapa yang berani memprovokasi dia? Master Qi Shihao itu benar-benar sudah selesai. Siapa itu Master Qi? Sepertinya dia orang besar. Ini benar-benar merepotkan. Ada apa? Shihao, kamu tahu sekarang? Apakah kamu sekarang? Berlututlah, sekarang juga. 3 kali bersujud, mungkin, aku bisa mengampuni nyawamu. Bagaimana bisa begitu? Dan aku harus mematahkan kakinya. Sayang, benar sekali, patahkan kakimu. Kau dengar? Kamu keterlaluan. Shihao tidak akan melakukan ini, ayo pergi. Hei, kamu mau pergi? Bukankah semudah itu? Pesta ini tidak diadakan di rumahmu. Apa urusanmu dengan kemana kami pergi? Bagaimana bisa? Mereka akan mematahkan kaki Shihao. Kamu lagi. Kamu tidak mau tangannya lagi, ya? Berhenti. Qin Feng, kami sudah memberimu sebelumnya banyak kesempatan. Yang terakhir kali itu salahmu Shihao benar. Kamu itu apa? Kalau aku bilang dia salah, ya salah. Kamu apa kamu Huaxin Make Up, kan? Perusahaan kosmetik kecil berani memprovokasi suamiku, percaya atau tidak. Aku bisa membuatmu tidak menjual 1 kotak pun kosmetik. Kamu adalah... Perkenalkan, ini adalah Raja Baja Dunia Nona dari grup Longgang Fei Fei Wong, sayangku. Grup Longgang. Ada apa? Aku tahu aku takut. Kalau takut, keluar saja. Halo, Nona Fei Fei Wong. Kali ini, Shihao benar tentang kejadian lalu. Tolong lebih bijaksana. Kamu siapa? Berani menunjuk-nunjuk aku? Beraninya kamu. Kamu tidak apa-apa? Kamu siapa? Beraninya kamu memukul adikku, ya? Bingran, kita tidak bisa melawan Longgang Group. Shihao, biarkan aku urus ini untukmu. Kakak, kamu sudah cukup menderita. Sudah keterlaluan. Berani memukul orang? Aku yang memukulnya. Berani menyentuhku. Sepertinya kamu tidak ingin tangan itu lagi. Dasar perempuan gendut sialan. Aku sudah lama tidak suka padamu. Dia benar-benar memukul orang dari Longgang Group. Sayang, kamu tidak apa-apa. Sayang, kamu selesai. Kalian semua akan celaka. Berani memukul Wang Fei Fei, putri sulung Longgang Group. Sayang, jangan khawatir, akan kubalaskan dendamu hari ini. Bunuh mereka. Kenapa? Aku bawa. Shihao, kamu bunuh diri sendiri. Shihao, kamu tadi terlalu impulsif. Bagaimana akhirnya? Tante Lin memintaku menjagamu. Dan kamu dipukul. Aku tidak tahan. Ya, itu laki-laki sejati. Kalau sudah pukul, ya pukul, ada apa? Benar, paling parah. Keluarga kami jadi pengemis. Selamat mengemis, mungkin saat itu aku akan bermurah hati, kuberi kalian semangkuk makanan anjing, semuanya. Kalian lihat semua, mereka dari Huaxin Makeup, di depan umum. Putri sulung Longgang Group, Fei Fei Wong. Dengan ini aku nyatakan, semua yang bekerja sama dengan Huaxin Makeup, ada kerjasama. Kontrak harus segera dihentikan, jika tidak, akan dianggap musuh Longgang Group. Kami akan menekan habis-habis. Astaga, apakah Pak Lin gila? Mereka yang berani menyinggung grup Longgang. Putuskan hubungan dengan mereka segera. Pesanan terakhir Pak Lin dibatalkan. Kami tidak akan pernah bekerja sama lagi. Kerja sama kami juga dihentikan. Pak Zhao, produk kami selalu yang terbaik. Bagaimana Anda bisa mengakhiri kerjasama dengan kami secara sepihak? Kamu sendiri yang mencari mati, menyinggung grup Longgang. Kamu tidak bisa menyalahkan saya. Mereka semua adalah orang yang suka ikut tren. Perusahaan ini hancur. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Ya, kamu pikir ini sudah berakhir? Bagaimana dengan penanggung jawab kamar dagang? Keluar dari sini. Aduh, halo Pak Qi. Saya adalah kepala kamar dagang ini. Ada yang bisa saya bantu? Anda yang bertanggung jawab, kan? Bagaimana Anda melakukannya? Masukkan kucing dan anjing ini. Semuanya sudah dimasukkan, sekarang bahkan melukai VIP yang paling berharga. Bagaimana Anda melakukannya? Jika Anda tidak bisa memberi kami penjelasan yang masuk akal, grup Longgang akan mengakhiri semua kontrak dengan perusahaan kerajaan naga lainnya dan meminta semua mitra tidak bekerja sama dengan perusahaan lain di negara naga. Ini tidak baik. Bisa meningkat menjadi konflik internasional. Jangan khawatir. Saya harus memberi Anda penjelasan.
Kalian dicurigai sengaja menyakiti? Ayo, tangkap mereka untukku. Tunggu, itu hanya masalah kecil. Bisa begitu? Apakah mereka yang duluan bergerak? Pak Lin, tidak. Saya harus memanggil Anda Nona Lin sekarang. Salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang tidak boleh kau singgung. Bawa dia pergi. Dan seterusnya. Tuan Qi, kenapa Anda di sini? Saya tidak akan datang lagi. Kau memecahkan langit. Tuan Qi, saya. Silakan. Bagaimana kau ingin mati? Siapa kamu? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Fei Fei Wong, katakan pada selirmu. Siapa aku? Tuan Qi, jangan khawatir, itu semua karena kebodohannya. Cepat minta maaf kepada Tuan Qi. Siapa sih dia? Kami dari grup Longgang. Diam dan minta maaf. Permisi. Bukan aku yang harus kamu minta maaf, tapi ketua kami. Ketua juga ada di sini. Bisakah, Tuan Qi? Tolong perkenalkan, aku ingin bicara dengannya tentang kerjasama. Grup Galaksi ternyata bisa membuat orang-orang grup Longgang menundukkan kepala. Kenapa aku belum pernah dengar? Lihat dirimu. Itu perusahaan yang muncul dalam 2 dekade terakhir. Aku kasih tahu ya, grup Galaksi luar biasa. Terutama Tuan Qi ini. 30 tahun lalu. Mengikuti seorang bos yang maha kuasa. Aku tidak menyangka akan melihat ketua mereka hari ini. Sehebat itu, aku pernah dengar perusahaan ini. Tapi 30 tahun lalu, itu sangat rendah hati. Tapi teknologi dan skala perusahaan mereka adalah yang terbaik di dunia. Meskipun nilai pasar saat ini diperkirakan hanya 300 miliar, itu karena belum go public. Jika go public, nilai pasar diperkirakan meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu 3 triliun. Aduh, mati aku. Jika kakak tertua tahu, uang sebanyak itu dibagikan kepada kita, akan membunuhku. Jangan takut, setidaknya kamu tidak perlu mengemis. Tapi belum ada yang bertemu dengan ketua grup Galaksi, semua hanya Tuan Qi di depan orang-orang. Untung aku minta maaf lebih awal. Wah, ini keren banget. Atau kamu akan mati lagi? Belum tentu. Apa yang kamu banggakan? Akunku? Aku belum selesai menghitungnya. Aku akan membunuhmu nanti. Siapa yang kamu bilang akan kamu bunuh? Master Qi membunuh makhluk tanpa mata ini. Aku tidak bisa masuk ke matamu. Kelihatannya kamu bosan hidup. Master Qi, kenapa kamu memukulku? Aku memukulmu dengan ringan. Kamu tahu siapa dia? Dia hanya wajah putih yang bergantung pada wanita untuk naik. Ya, untuk wajah putih. Apa kamu tidak ingin menghancurkan hubungan kita? Wajah putih, kebodohan. Dia adalah ketua grup Galaksi kita. Ketua grup Galaksi. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua grup Galaksi? Aku bersamanya selama 3 tahun, aku tahu semua tentang keluarganya miskin dan putih. Itu kebodohanmu. Ketua maaf, aku terlambat. Tidak apa-apa, kamu sudah bekerja keras. Dia benar-benar ketua grup Galaksi muda sekali. Sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang baru saja aku lakukan? Aku tahu latar belakang Huaxin begitu kuat. Membunuhku tidak bisa mengangkat kerjasama. Ingat untuk berlutut dan minta maaf nanti. Lihat apakah kamu bisa mendapatkannya kembali. Kamu adalah ketua grup Galaksi. Aku sekretaris dewan, orang kedua di komando. Aku akan menjelaskannya nanti. Bagaimana kalau patahkan kakiku sekarang? Kunci aku di sini. Apa kamu masih ingin memaksaku mengemis? Master Shi, ini semua salah kami. Kami tidak mengenalimu. Orang dewasa tidak mengingat kesalahan orang kecil, tinggalkan aku sendiri. Biarkan kamu pergi, tapi biarkan dia sendiri. Tidak bisa. Hei, Xie, kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Menurut kamu aku mau ngapain? Tentu saja balas dendam padamu. Hei, tunggu sebentar. Hal seperti ini paling baik dilakukan olehku. Sekali lagi, hati-hati. Berhenti bertengkar. Kamu punya pendapat? Tidak. Keren. Kejam sekali. Aduh. Kenapa kamu lakukan ini? Seret dia ke bawah. Tetap di tempat jelek ini dan pergilah. Sudah berakhir lagi. Hadirin sekalian, ketua kita memiliki temperamen yang baik, tidak mau membunuh. Tapi itu tidak berarti grup Galaksi kita akan selalu seperti ini. Kamu mengerti? Mengerti.
Shiye, kerjasama kita. Bicaralah dengan Kitua, biarkan dia yang memutuskan. Oke, Presiden Shi. Fei Fei Wang itu menggertak adiknya. Kenapa kamu tidak membalas dendam padanya? Kamu takut. Mereka adalah perusahaan besar. Kita tidak bisa bermain. Benar-benar membunuhnya. Aku akan benar-benar menyimpan dendam kalau begitu. Menurutmu siapa yang akan sial duluan? Atau aku? Kakak benar. Kalian berdua sangat impulsif. Belajarlah lebih banyak dari Xiao Hao. Xiao Hao melakukan hal yang benar. Tapi, Itu dia. Xiao Hao menampar Fei Fei Wong. Sepertinya itu kembali. Kita tidak akan menderita dalam hal ini. Itu benar. oh iya, kami belum bertanya padamu tentang grup galaksi. Katakan padaku, ada Perusahaan. Galaxy Consortium. Itu perusahaan yang ibu berikan kepadamu, kan? Ya, perusahaan bernilai triliun dolar ini apa? Ibu, aku tidak akan memberikannya padamu, kakak. Katakan, ramuan apa yang kau berikan pada ibu? aku tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Kenapa Tante Lin memberiku perusahaan sebesar ini? Ya. Saat pertama kali datang ke perusahaan, aku tidak tahu perusahaan sebesar ini. Bukan itu. Intinya kenapa ibu punya perusahaan ini? Jika sebelumnya ada, kita tidak tahu. Kau benar. Ayo pulang dan tanya ibu. Kembali, aku sudah dengar tentang kamar dagang kerja bagus. Ibu, kami hanya penasaran, kenapa ibu mengambil Galaxy Group, perusahaan sebesar itu, memberikannya kepada Shi Hao. Dalam hal ini, aku tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, tapi ibu berjanji padamu, dalam waktu kurang dari sebulan, kalian akan mengerti. Tapi, Oke, ibu, aku percaya ibu tidak akan berbohong kepada kami. apakah Xiao Hao menangani semuanya dengan baik? Aku sangat senang. Tidak. Semua berkat bantuan Lauki. Dan bantuanku. Xiao Nuo, akan lebih baik jika kau tidak menghalangi. Menjadi sekretaris juga sangat sulit. Oke, mengerti. Kalian ngobrol dulu. Hei. Anak orang kaya juga susah. Menjalankan perusahaan besar sangat berat, kadang punya uang tapi tidak punya waktu untuk menghabiskannya. Ini bukan kehidupan anak orang kaya yang kuinginkan. Tidak mungkin. Aku masih khawatir. Kakak kedua, apa yang kau khawatirkan? Kau, mau apa? Aku juga akan menjadi sekretarismu, ya? Sudah kamu cek semuanya? Sudah, Qi Yunfeng adalah bawahan orang itu. Sekarang dia menyerahkan Galaxy Group kepada Shi Hao. Shi Hao pasti putra orang itu. Aku tidak menyangka meninggalkan yang hidup saat itu. Apa sih yang mau kamu lakukan? Siapa kamu? Qin Feng, 28 tahun, tinggal di Linhang. Ya, kamu adalah. Perkenalkan dirimu, namaku Hong Xixiang, Ketua Hong Consortium. Hong Konsortium yang kaya raya. Kamu bercanda? Aku tidak pernah bercanda. Bukankah kamu mencari balas dendam pada Shi Hao itu? Minta petunjuk dari Tuan Hong? Oke, putraku dibunuh bertahun-tahun lalu. Jika kamu bisa membalaskanku. Presiden cabang Longguo dari Hong Consortium. Itu milikmu. Haha. Terima kasih, Presiden Hong. Tuan Hong, hanya orang kecil, apakah layak bagimu menggunakan posisi presiden cabang untuk merebutnya? Hanya kambing hitam. Pertama-tama, dia harus hidup untuk menjadi presiden. Presiden bijaksana. Ups, ketemu kamu. Ayah, kamu tidak bisa tinggal di villa besar. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang rumahnya sudah dijual? Ada yang ingin aku sampaikan? Ada apa? Masa sih Tante Lin tidak mau kamu, kan? Serius, aku bicara tentang ibumu. Siapa sebenarnya ibuku?
Bibi Zhang, dia adalah ibuku, kau tidak bercanda, kan? Ini bukan Zhang Li, ini saudara kembarnya. Saudara kembar Tuan Zhang. Nama ibumu adalah Zhang Ning. Meninggal secara tak terduga saat kau berusia 3 tahun. Tunggu dulu. Jadi, ibuku adalah saudara kembar Tuan Zhang? Selama ini dia bibiku? Tepat sekali. Pantas saja Zhang selalu membantuku sebanyak itu. Bagaimana kau bisa melakukannya? Ibuku juga dari konsorsium Morse. Kan? Dasar akar jingle yang malang. Bagaimana kau bisa mendapatkan ibuku? Ini pasti bohong, kan, bocah? Aku dan ibumu benar-benar saling mencintai. Dan aku bukan orang rendahan, kau itu, Jangan saling menertawakan. Oh, iya. Bagaimana ibuku meninggal? Kenapa aku tidak pernah dengar kau menyebutkannya? untuk menyelamatkan nyawaku dan nyawamu. Dibunuh oleh seorang pria. Siapa? Aku sudah mencarinya selama 20 tahun. Baru saja menemukannya. Namanya Hong Xisiang. Kenapa nama itu terdengar familiar? Ketua konsorsium Hong. Benar, yang terkenal di seluruh dunia, mengaku menguasai setengah ekonomi dunia, konsorsium Hong, itu dia. Kalau begitu, balas dendam ini akan terbayar. Tidak sulit, asal kau dengarkan aku, kau bisa membalaskan ibumu. Ayah, kenapa kau sedikit berbeda hari ini? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Untuk membalaskan ibumu. Aku sudah menunggu 20 tahun. Sekarang kesempatannya akhirnya matang. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Jangan banyak bertanya. 3 hari lagi, konsorsium Hong mengadakan jamuan. Kau harus datang. Aku akan menyelesaikan semua dendam di sana. Ibuku adalah seorang anak perempuan. Ayahku miskin. Alur ceritanya terlalu berdarah. Kamu sedang apa? Bukankah ini foto Pak Zhang dari Morse Group? Bagaimana kamu bisa punya? Kamu tidak akan. Ini ibuku. Hah? Kamu bercanda? Aku juga tidak percaya. Tapi itu yang dikatakan ayahku. Dan ini bukan Pak Zhang. Ini saudara kembar Pak Zhang. Wah, paman sangat hebat. Apakah dia secara alami tertarik pada wanita kaya? Tidak. Hei, ada apa kamu datang ke sini? Oh, benar. Pak Zhang dari Morse Group ada di sini untuk menemuimu. Pak Zhang, kebetulan aku ada urusan dengannya. Persilakan dia masuk. Tidak usah repot. Nak, kamu cukup nyaman, dikelilingi wanita cantik, hidup bergelimang kemewahan, seperti ayahmu. Kamu salah paham. Mereka saudara perempuanku. Ya, aku saudara perempuannya. Ayahmu dulu juga bilang begitu. Atasan tidak lurus, bawahan jadi bengkok. Apa yang ayah lakukan dulu? Pak Zhang, kenapa Anda datang menemuiku? Kamu tahu semuanya. Ayahku bilang ibuku adalah saudara kandungmu. Aku masih agak tidak percaya. Benarkah itu? Benar. Hah? Ibumu sebenarnya dari Morse Konsor. Bagaimana mungkin? Mereka jelas orang dari dua dunia yang berbeda. Ayahmu tidak sesederhana yang kamu kira. Meskipun aku tidak mau mengakuinya padanya, tapi dia memang punya banyak kualitas baik. Hah? Apa karena dia ganteng? Ganteng itu yang paling tidak berarti dari kebajikan ayahmu. Ayahku suka berbohong pada wanita muda sepanjang hari. Bukan. Kakek tua yang suka ngobrol dengan wanita muda sepanjang hari. Apalagi? Bagaimana lagi adikku bisa tertarik padanya? Aku masih sulit membayangkan. Dia punya kelebihan lain. Sulit bagiku untuk membayangkan. Oke, kita bicarakan itu nanti. Aku di sini untuk menyerahkan sesuatu padamu. Apa ini? Semua aset Morse Group. Semua aset konsorsium Morse. Kamu. Selanjutnya kamu membutuhkannya. Kakekmu hanya punya 2 putri, adikku dan aku tidak punya anak, jadi aku hanya bisa mewariskannya padamu. Aku hanya ingin jadi anak orang kaya. Tapi aku tidak menyangka jadi anak orang kaya yang keren seperti ini tidak bagus. Aku masih belum bisa menyesuaikan diri dengan perubahan identitas. Kalau belum bisa menyesuaikan, cobalah. Itu tanggung jawab, aku pergi dulu. Sampai jumpa, dalam beberapa hari. Hei, terima kasih, Tante. Xiao Hao. Tante akan selalu di sisimu. Hebat, kamu akan menjadi kaya. Tidak terbayangkan kau benar-benar mengambil alih konsorsium Morse.
Aku juga tidak terlalu percaya. Bagaimanapun, itu hal yang baik. Aku setuju akan menjadi sekretarismu di masa depan. Oke, aku masih ingin menjadi anak konglomerat yang playboy. Aku tidak menyangka harus memikul tanggung jawab sebesar ini. Dasar kamu murah dan bagus. Tuan Shi. Tuan Shi memiliki acara kamar dagang internasional besar minggu depan. Harap pastikan untuk hadir. Kamar dagang apa? Konferensi pembicara keluar dari Gunung Konsorsium Hong. Konsorsium Hong. Oke, aku akan pergi. Oke. Ada masalah apa? Ayahku pernah bilang padaku Hongxi dari grup Hong mirip dengan pembunuh yang membunuh ibuku. Ayahku mungkin pergi untuk balas dendam pantasan akhir-akhir ini dia begitu aneh. Dia mungkin akan bermain besar. Tidak, kita harus menghentikannya. Balas dendam butuh waktu, dia akan mati seperti ini. Meskipun kupikir ayahmu cukup baik, tapi pergi begitu terburu-buru, itu sungguh agak impulsif. Telepon ayahku? Tidak ada yang menjawab, sial. Apa yang dia inginkan? Aku akan menelepon ibuku. Ibuku juga tidak menjawab. Mereka tidak sedang bersama, kan? Hubungi kakak perempuan tertua segera. Lama tidak bertemu. Tuan Shi, baik. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku menyamar. Malu pada Anda? Tuan Shi, Anda bercanda. Jika bukan karena Anda dulu, aku masih mengemis. Tuan Shi, katakan saja. Kita lakukan apa? Hancurkan konsorsium Hong. Akhirnya Anda mengerti. Aku rela terjun ke air dan api. Aku rela terjun ke air dan api. Hari ini, sebagai Presiden Grup Kaisar, perintahkan semua anggota konsorsium di seluruh dunia untuk kembali. Serang semua kekuatan Grup Hong dengan sekuat tenaga. Yaki, hubungi aku, keluarga Rothschild dan Louis, tanya mereka apakah tertarik, mari membagi harta Hong bersama. Ya. King San, kamu yakin? Ya, untuk momen ini, aku sudah menunggu 20 tahun. Bahkan menyebarkan berita keluar bahwa aku sudah mati. Semuanya sudah siap. Itu bagus. Hanya saja, kamu sudah bersusah payah selama ini. Kau sudah bersamaku bertahun-tahun? Aku tidak menderita. Sejak hari kau membantuku keluar dari gunung, aku sudah siap. Apakah semuanya baik-baik saja? Kakak perempuan tertua, apakah ibu dan paman Shi menemukannya? Tidak, mereka masih belum menjawab. Mereka pasti akan datang ke sini, ayo masuk. Oke. Begitu banyak selebriti. Di sana adalah perusahaan keuangan teratas di kerajaan Elang Ketua Distrik Zhongsheng Longguo. Di sana adalah juru bicara Tera Group. Bahkan, kepala klan Qin Lingnan, keluarga bangsawan teratas di kerajaan Naga, juga datang. Masing-masing dari mereka adalah gebrakan. Dunia berguncang 3 kali. Bos, berkumpul di sini hari ini kekuatan konsorsium Hong terlalu besar. Kakak, kita harus segera menemukan ibu dan paman Shi. Pantasan ibu dibunuh. Kekuatan yang begitu besar. Kekuatan Morse Group. Tidak cukup. Angin bertiup. Cari seseorang dengan cepat. Ya, tunggu. Shi Hao, kita bertemu lagi. Tidak tahu, aku sudah menunggumu lama. Akhirnya kau datang, aku tidak tertarik bicara denganmu sekarang. Hei, jangan khawatir. Bagaimana sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup, kan? Aku akan memberitahumu sesuatu. Shi Hao, identitasku sekarang berbeda, kau seperti semut di mataku. Apa kau mencoba mengatakan wanita kaya mana lagi yang kau temui? Dasar jalang bau, tunggu aku. Akan kubuat kau membayar. Shi Hao, kau belum tahu, kan? Tuan Qin sekarang telah melompat ke gerbang naga itu dia. Naik ke langit. Dia juga pantas. Tahukah kau apa identitas Tuan Qin saat ini? Permisi. Aku tidak tertarik. Tidak, kau harus tertarik. Karena konferensi hari ini hanya untukmu. Semuanya. Mari berikan sambutan meriah Qin Feng, Presiden Cabang Longguo Konsorsium Hong, naik ke panggung.
Kau adalah presiden cabang konsorsium Hong. konsorsium. Tepat sekali. Shi Hao, kamu punya keberuntungan sialmu, aku juga punya kekayaanku. Kali ini, dendam baru, dan urusan lama kita dihitung bersama. Dia adalah presiden cabang konsorsium Hong, itu tidak normal. Mungkin dia jatuh cinta dengan putri konsorsium Hong? Itu tidak benar. Aku tidak pernah dengar ketua konsorsium Hong punya putri. Apa yang sebenarnya terjadi? Lanjutkan membaca, karena dia bilang ingin berurusan dengan Shi Hao. Paman Shi seharusnya tidak dalam bahaya. Baik, aku ingin melihatnya apa yang bisa dia lakukan. Jadi, biarkan aku memperkenalkan diri. Aku, Qin Feng, berkat kebaikan Tuan Hong dari konsorsium Hong, menjabat sebagai presiden cabang Longguo. Astaga, dia ternyata diambil oleh ketua Hong. Aku pikir dia anak haram ketua Hong. Kenapa kekayaan sebesar ini tidak jatuh ke kepalaku? Hentikan. Hati-hati jangan sampai menyinggung Tuan Qin. Dia pasti terlalu beruntung. Itu tidak ilmiah. Hadirin sekalian, saya yakin Anda bertanya-tanya, kenapa saya diistimewakan oleh Tuan Hong? Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Itu karena saya menemukan pembunuh putra Tuan Hong. Orang yang berani membunuh anggota konsorsium Hong. Dia benar-benar nekat. Orang ini akan dicabik-cabik. Tuan Qin tidak tahu siapa yang membunuh putra grup Hong. Kami bersedia melakukan yang terbaik. Orang ini ada di ruang konferensi ini. Tuan Hong turun gunung kali ini hanya untuknya. Orang ini sangat berani. Berani sekali datang ke sini. Apakah dia gila? Berani membunuh putra grup Hong? Apakah otak orang itu seperti orang normal? Mungkin psikopat. Tidak peduli siapa yang ingin dibunuh grup Hong. Kami grup Tian Hai pasti akan membantu di masa depan. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana dengan orang ini? Tidak ada orang lain? Dia adalah Shi Hao, bos baru grup Galaksi. Ayo, tutup pintunya. Jangan biarkan dia kabur. Itu dia. Kudengar dia mewarisi grup Galaksi. Pantasan dia berani membunuh anak grup Hong. Hanya sebanyak ini. Dibandingkan dengan grup Hong, itu seperti semut. Ini tidak sebanding. Agak bodoh. Datang sendiri untuk mati, begitulah. Kau membunuh anak grup Hong. Shi Hao, kau terlalu berani. Kenapa tidak kau temukan sebelumnya? Kau sangat berani, cukup berani. Aku sama sekali tidak kenal anak grup Hong. Oh, kau tidak tahu. Saya. Biarkan aku memberitahumu. Tuan Hong, kenapa Anda datang sendiri? Hari ini adalah konferensi pembebasanku. Wajar saja aku keluar. Apa yang kau katakan itu? Kau adalah Shi Hao. Ya ampun. Kau benar-benar mirip ayahmu dulu. Kebencian yang sama. Satu sama lain. Aku juga membencimu. Hahaha. Kau sekarang lebih mirip ayahmu. Kau tidak akan datang khusus kali ini. Hanya untuk mengatakan itu. Tentu tidak. Aku ingin kau tahu bagaimana kau akan mati. Tepat. Aku juga ingin mengklarifikasi beberapa hal. Sepertinya kau tahu sesuatu. Apakah Zhang Li memberitahumu? Ya. Setelah aku membunuh orang tuamu, Zhang Li adalah satu-satunya kerabatmu. Kapan ayahku meninggal? Apakah dia mati karena ditipu? Ayahmulah yang pertama melakukan kejahatan. Istriku, anakku, dibunuh secara brutal olehnya. Istri dan anakku sudah mati. Aku juga tidak bisa membiarkan istri dan anaknya hidup dengan baik. Aku mengerti. Jadi kau membunuh ibuku, kan? Ya. Aku membunuh orang tuamu. Aku tidak menyangka kau lolos dari jerat. Tapi hari ini adalah hari kematian. Ada yang bunuh dia untukku. Siapa yang berani? Tunggu, apa? Shi Hao, kau masih punya kata-kata terakhir? Aku akan bilang sesuatu. Aku sudah memasang alat pengacak sinyal di sini. Kau minta bantuan, bahkan tidak bisa menelepon. Boleh aku tanya 2 pertanyaan? Oke. Pertanyaan pertama. Konsorsium Hong juga sangat besar 20 tahun lalu. Hanya dengan kekuatan ayahku dan konsorsium Morse, aku khawatir sulit bersaing dengan Hong. Bagaimana dia membunuh istri dan anak-anakmu? Bukankah Zhang Li memberitahumu? Bilang apa? Ayahmu, Shi Tai dulu cebol top dunia. Pendiri konsorsium imperial. Konsorsium imperial apa? Abad lalu, konsorsium imperial yang dikenal sebagai legenda bintang biru. Dikatakan bahwa pencipta konsorsium imperial, dia adalah anak konglomerat dengan asal-usul misterius.
dia meninggal secara tak terduga. Grup Kaisar juga bubar karenanya. Aku tidak menyangka dia punya anak laki-laki. Konsorsium Kaisar Sejarah. Ayahku sangat menakutkan. Aku masih bermimpi. Aku tidak menyangka ayahku seperti ini. Ini bos. Aku pernah mendengar tentang konsorsium imperial, nama Kaisar saja sudah sangat dominan. Konsorsium itu tidak menyandang nama Kaisar, mengalahkan pemain tak terkalahkan dunia pada abad lalu, bahkan bisa menghancurkan ekonomi negara maju. Keren sekali. Tapi Paman Shi terlihat seperti... Hei, sepertinya aku pernah mendengar ibu kita berkata dia dulu bekerja di konsorsium imperial. Ayah menyembunyikannya cukup dalam. Tapi karena dia begitu kuat, maka seharusnya hari ini baik-baik saja. Kenapa kau tertawa? Tidak ada. Pertanyaan kedua. Aku ingin mengatakan, kau baru saja mengatakan ayahku meninggal? Kau yakin tentang... Kaisar tidak akan mati. Tuan Shi, pengaruh konsorsium Hong di luar negeri sudah benar-benar dimusnahkan oleh dua keluarga Eropa Barat yang telah kita satukan. Bagus. Sekarang hanya ada yang domestik panggil Xiaoli. Sudah waktunya kita perbaiki ini, ya. Kamu baru saja bilang ayahku meninggal. Apa kamu yakin? Tentu saja, yakin. Saat aku memastikan orang tuamu sudah meninggal, hanya kamu yang diselamatkan oleh Zhang Li. Kenapa kamu masih berusaha menipuku? Tidak, aku hanya ingin memberitahumu. Aku baru tahu baru-baru ini. Zhang Li adalah bibiku, aku bahkan tidak mengenalnya sebelumnya, dan sebenarnya aku selalu dibesarkan oleh ayahku. Maaf, itu tidak mungkin. Ayahmu sudah kubunuh. Kenapa tidak? Aku melihatnya beberapa hari yang lalu. Kamu masih ingin menipuku, nak? Aku bilang padamu, hari ini adalah hari kematianmu, bukan? Kenapa itu terdengar begitu familiar? Feng Xixiang, apa kamu terkejut melihatku? Kenapa kamu tidak mati? Kau tidak mati. Aku tidak tega mati. Feng Xixiang, aku sudah mencarimu selama lebih dari 20 tahun. Ayah, kamu benar-benar berbeda hari ini. Anak nakal. Aku sudah berbohong padamu selama bertahun-tahun, hari ini aku akan memberikan penjelasan. Hong Xixiang, kau membunuh istriku hari ini harus berakhir bagiku. Kau membunuh istri dan anak-anakku. Aku harus membunuh seluruh keluargamu. Kau masih tidak menyesal. Kau memulai dengan triathlon, hanya mencari uang, kau tidak peduli melanggar hukum, atau tidak, kau akan tetap melakukannya. Berapa banyak orang yang terpisah dari istri mereka? Keluarga hancur, kau tahu dosamu? Apa dosa yang aku tahu? Dunia ini sangat kotor. Aku tidak mencari uang ini. Ada yang mencari. Istrimu tidak mau bekerja sama denganmu. Kau kabur dengan anakmu. Kau pikir aku menghancurkan bisnismu? Mereka mengirim pembunuh bayaran? Apa yang terjadi? Secara tidak sengaja membunuh istri dan anak-anakmu, dan kau menyalahkanku? Sialan, kau? Ternyata Tuan Hong dikirim oleh Tuan Hong untuk membunuhnya. Proses ini sungguh aneh. Bukan aku. Kamu adalah kamu. Membunuh istri dan anak-anakku. Jika dia tidak datang kepadamu, kenapa aku harus mengirim pembunuh? Ini semua salahmu. Kamu masih belum tahu salah. Sebenarnya, ini balasan, orang yang paling terkutuk adalah kamu. Kamu membunuh istri dan anak-anakmu dengan tanganmu sendiri. Diam. Kamu tidak berhak bicara padaku. Kalau aku tidak menarikmu dulu, bisakah kita seperti sekarang? Hong Xixiang, kamu cuma seorang pung. Kalau kakak Shen tidak melihatmu kasihan memberimu makanan, kamu pikir bisa memiliki konsorsium Hong yang sekarang? Kakakku, dulu, begitu baik padamu. Kamu membalas kebaikannya, kamu cuma binatang. Aku, Shi Qingshan, juga bukan orang baik. Kalau kamu urusan bisnis, air sumur, kita tidak mengganggu air sungai. Karena cepat atau lambat kamu akan tertangkap, tapi kamu seharusnya tidak. Kamu seharusnya tidak membunuh istriku, hari ini kamu harus membayar harganya. Baiklah, karena kamu sendiri yang datang ke sini. Sekutu klan Hong. Bunuh dia untukku. Apa yang kalian lakukan? Kamu berani menghina keluarga Hong. Kamu tidak mau meneruskan. Hong Xixiang, aku berpura-pura mati selama bertahun-tahun, mana mungkin tidak ada persiapan? Grup Hangshan,
Chen Feng, bertemu Tuan Shi. Salah satu raja dari keluarga Wang Lingnan telah bertemu Tuan Shi. Gu Cheng dari Gu Jingzhou telah bertemu Tuan Shi. Kami bersedia kembali ke perintah Kaisar. Kamu kalian semua. Entah puncak kerajaan naga atau selebriti internasional. Sebelumnya, mereka semua di bawah Kaisar. Tuan Shi layak disebut Kaisar. Dia selalu siap. Aku andalkan ayah. Kamu hebat sekali. Kenapa dulu kamu tidak berpikir untuk membiarkanku menghambur-hamburkan harta? Ayahmu berpura-pura mati. Tentu saja, harus terputus dari apa yang terjadi sebelumnya. Hanya kalian. Jangan berpikir untuk menghancurkan keluargaku Hong. Mungkin seri kamu tahu, hari ini adalah kandangku. Apa yang kamu lawan denganku? Kamu begitu sombong, aku berani datang, pasti sudah siap sepenuhnya, kamu menunggu, Wang Feifei, bawa masuk. Tuan Hong, kita selesai. Hong juga kita celaka. Hong juga habis. Ada apa? Kehadiran kita di Eropa Barat dan Timur Laut oleh konsorsium Kekaisaran Aliansi Keluarga Rothschild dan Louis mencekik. Tidak ada yang tersisa. Kekuatan di kerajaan naga tidak banyak yang tersisa. Kaisar Hong terlalu kuat. Kita kalah. Kenapa kamu tidak menelepon? Sudah kucoba, tapi tidak ada sinyal. Sama sekali tidak bisa menghubungimu. Oh, aku ingat sekarang. Qin Feng bilang dia memasang alat pelindung sinyal. Apa namanya ini? Ini namanya menembak kaki sendiri. Apa yang terjadi pada Qin Feng? Oh, Tuan Hong, saya. Seorang idiot. Hong, aku salah. Apa gunanya berlutut bersamanya? Dia sudah habis. Kamu harus berlutut bersama kami. Kakek Shi, aku salah. Maafkan aku lagi. Aku tidak punya cucu setua kamu. Hong Xixiang, giliranmu selanjutnya. Hari ini aku harus membalaskan dendam istriku. Kamu tidak bisa melakukan itu. Aku adalah pengusaha terkenal di kerajaan naga. Berani-beraninya kau menyentuhku. Maka akan terjadi krisis ekonomi di seluruh kerajaan naga. Menyerahlah. Kekuatanmu di kerajaan naga telah semua dikepung oleh kami. Kerugian yang ditimbulkan konsorsium kekaisaran kami juga bisa menyelesaikannya. Sekarang, kau tidak punya apa-apa. Tidak. Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku. Kamu bohong padaku. Mati. Ini adalah pembalasan. Tidak layak dikasihani. Kakek Shi, maafkan aku sekali lagi. Kakak Hao, aku pacarmu. Aku masih mencintaimu. Kamu masih punya aku di hatimu, kan? Bisakah kita baikan? Apa kau masih tidak tahu malu? Kaulah yang menjebak Xiao Hao. Sekarang aku melihat Xiao Hao membaik. Kau balik lagi. Kenapa kau seperti ini? Aku Serahkan ke badan peradilan. Biarkan mereka mendapat hukuman yang pantas. Si Hao, aku sudah berlutut untukmu. Kamu masih tidak memaafkanku, kan? Aku akan melawanmu. Aku berani melakukannya, kan? Kebetulan tanganku agak gatal. Ayo. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Oh, astaga. Kakak kedua benar-benar Apa itu? gagah berani. Masalahnya akhirnya beres. Hong Xixiang memang pantas mendapatkannya. Xiao Ning, kau bisa tenang? Hei, aku nggak tenang. Apa masalahmu? Ayah, kau bos dari Emperor Group. Bernilai triliunan. Tapi aku sudah tidak pernah punya hari yang baik. Bahkan kadang makan dedak dan sayur. Astaga. Kalau begitu aku tidak berusaha bersembunyi? Itu belum tentu benar. Aku ingat waktu kau pulang sebagai anak kecil. Sering bau aneh. Hidup sekarang enak. Aku baru tahu. Itu bau lobster Australia dan sirip hiu laut Cina Timur. Ide bagus. Xiao Hao makan dedak dan sayur, kau makan besar-besaran, Shi, bajingan. Hei, Xiao Hao tante akan ajak kamu makan pedas-pedas nanti. Ibu. Apa hubunganmu dengan Paman Shi? Dulu aku dibiayai oleh Paman Mushi, mahasiswa miskin di pegunungan. Setelah aku keluar dari pegunungan, aku langsung bersamanya. Jadi sekretarisnya. Lalu dia memutuskan pensiun. Aku mendirikan Huaxin. Tetap bersamanya. Kalau ayahku, aku tidak tahu. Kalian semua diadopsi olehku. Aku sama sekali tidak menikah. Kami bukan anak kandungmu. Aku tahu itu. Kamu masih kecil saat itu. Tidak, tapi aku tahu. Bu.
Kontrak jual beli. Kontrak sewa. Kontrak jual beli lagi. Halo, ayah, kamu pergi kemana dengan Bibi? Kapan pulang? Aku sibuk sekali. Bukankah kamu selalu ingin jadi anak orang kaya? Aku akan membuatmu merasakan senangnya jadi anak orang kaya. Senang apanya? Aku sibuk sekali. Cepat pulang. Hei, aku sedang mengemudi. Halo. Hei, sinyalnya sepertinya kurang bagus, ya? Halo, kau dengar aku? Hei Xiao Hao, aku akan pulang 2 tahun lagi. Tutup. Halo. Hai. Kamu bapak tua nakal, ya? Pergi bersenang-senang sendiri. Tinggalkan aku bekerja sendiri di sini. Gimana dengan anak Pete? Kamu pindahan? Xiao Hao. Dokumen-dokumen ini perlu ditandatangani. Dan punyaku. Aku masih punya 2 tumpukan di luar. Aku tidak mau kaya lagi. Jangan pergi, belum ditandatangani. Gimana dengan anak Pete?